Lasevani. Nah, Dek, tahu nggak kenapa hari ini tuh hari yang spesial? Kenapa Lasevani? Kenapa ya? Nggak tahu sih Lasa. Hari ini tuh spesial karena hari ini tuh harinya Tuhan. Kita bisa beribadah walaupun kita cuma di rumah. Mari kita pujikan hari ini harinya Tuhan. Ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan, kami tahu Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertemu, tapi kami sangat bersyukur atas kesempatan hari ini. Tuhan, kiranya berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lasevani sudah kerja belum? Ya belum lah Lasevani kan masih sekolah sama kayak adik-adik semua. Jangan salah Lasevani, kita ini juga bekerja. Kok bisa? Kita ini adalah pekerja Kristus yang mulia.
tiba saatnya kita mengakui iman kita. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang waktunya persembahan. Papa dan Mama di rumah boleh membantu adik-adik untuk memberikan persembahan via transfer yang bisa dikirimkan di rekening gereja, atau adik-adik bisa menyimpan dulu uang persembahannya sampai kita bisa ibadah bertatap muka. Nah, selagi kita persembahan, Losa ajak adik-adik untuk memujikan lagu Aku Diberkati. Dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami selama kami hidup Tuhan. Juga terima kasih Kau telah limpahkan rezeki kepada kedua orang tua kami. Tuhan, kiranya persembahan kami ini berguna untuk kerajaan-Mu yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Losa aja adik-adik semua untuk memujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil
adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, Lause harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah memberi kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati waktu ini, kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Lause punya gambar. Lause minta adik-adik di rumah untuk perhatiin gambar ini. Nah, di gambar ini ada anak yang bermain, tapi mainannya nggak diberesin adik-adik. Nah, pasti di rumah adik-adik sama mama papa disuruh kalau sudah main, mainannya harus diberesin. Kalau tidak, mama papa bakalan marah pastinya. Nah, tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus juga memberi perintah loh sama bangsa Israel. Tapi tahu nggak adik-adik, perintahnya ini apa? Wah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran 19 sampai 20. Tapi hari ini Lause akan membacakan 2 ayat saja. Keluaran 19 ayat 1 sampai 2. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Nah, bangsa Israel bersama dengan Musa sedang dalam perjalanan yang panjang sekali dari Mesir. Nah, saat itu mereka membangun kemah dan juga membangun tenda. Orang Israel masih berada di padang gurun. Sudah sekitar 3 bulan sejak mereka meninggalkan Mesir. Mereka berkemah di samping sebuah gunung waktu Allah mengatakan pada Musa, dia memiliki sesuatu yang sangat penting yang ingin dikatakan pada umatnya. Allah menjanjikan Musa bahwa jikalau orang Israel mau mengikuti perintahnya, mereka akan hidup lebih bahagia dan lebih sehat. Dia akan memberkati mereka dan orang-orang dari negeri lain akan melihat betapa besar kasih Allah pada mereka. Dan mereka juga akan mencari tahu tentang Allah. Suatu hari adik-adik, Allah berkata kepada Musa supaya Musa memberitakan perintah dari Allah kepada bangsa Israel. Nah, ini katanya, Allah memperhatikan bangsa Israel. Nah, Allah memberi bangsa Israel roti dari surga, namanya roti mana. Jadi Allah ingin bangsa Israel hidup seperti yang Allah inginkan dan menaati apa yang Allah katakan. Semua orang berjanji, kami akan melakukan semua yang Allah firmankan. Musa adalah yang mengatakan pada orang-orang bahwa Allah ingin berbicara dengan mereka. Dia ingin mereka bersedia untuk bertemu dengan Allah. Jadi, orang-orang mencuci pakaian dan mandi. Mereka berpuasa, yang artinya mereka tidak makan, tetapi mereka minum air dan mereka berdoa. Ketika Musa memberitahu perintah Allah, bangsa Israel menjawab akan melakukan dan menaati perintah Allah. Nah, tetapi Musa berkata pada bangsa Israel, tetapi hari ini dan besok engkau semua harus menguduskannya. Nah, menguduskan itu apa sih, Lause? Menguduskan itu artinya tidak melakukan pekerjaan, yang artinya harus beristirahat dan harus mencuci bajunya, karena pada hari yang ketiga Allah akan datang adik-adik di tengah-tengah bangsa Israel di gurun Sinai. Saat mendengarkan perintah Allah nih,
saat hendak mendengarkan perintah Allah, Musa berkata kepada bangsa Israel kalau tidak boleh ada seorang pun yang naik ke atas gunung atau menginjakkan kakinya ke atas gunung, kecuali Musa boleh diperbolehkan oleh Allah untuk naik ke gunung untuk mendengarkan perintah Allah. Nah, pada saat hendak mendengarkan perintah Allah, orang-orang melihat ke atas. Di atas awannya sudah gelap sekali. Kemudian ada petir adik-adik. Ada petir di sekitar gunung itu. Orang-orang juga mendengarkan bunyi sangkakala yang makin keras adik-adik. Wah, orang-orang saat itu sudah ketakutan adik-adik. Ketakutan. Kemudian sujud ke tanah, jatuh ke tanah karena sudah takut adik-adik. Nah, saat itu ada satu orang yang berkata kepada Musa supaya Musa naik ke atas gunung itu, karena bangsa Israel sudah ketakutan mendengar perkataan Allah. Doa. 3 hari kemudian Allah muncul pada bagian atas pegunungan dalam awan petir dan guruh. Orang-orang mendengar suara trompet dan melihat gunung bergoncang. Mereka siap untuk bertemu Allah. Mereka merasa takut. Tetapi Allah tidak ingin bangsa Israel menjadi takut karena Dia mengasihi mereka. Dia berbicara langsung kepada mereka dan berfirman tentang 10 peraturan istimewa agar mereka hidup dengannya. Kemudian Musa sudah siap-siap mau naik ke atas gunung untuk mendengarkan perintah Allah. Pada saat Musa sudah siap, Musa naik ke atas gunung. Musa naik, dan pada saat Musa tiba di atas gunung, Allah memberi 10 peraturan khusus atau 10 hukum Allah kepada Musa dengan wujud sebagai api. Kita menyebut peraturan itu dengan 10 hukum Allah. Inilah dia. 1. Kasihilah Allah sebagai yang terutama dan jangan mengasihi benda lain atau orang lain lebih daripada Allah. 2. Beribadalah hanya kepada Allah. Kalian tidak memerlukan berhala ataupun benda untuk dilihat untuk berbakti padanya. 3. Ucapkan nama Tuhan dengan penuh rasa hormat dan penghargaan. 4. Buatlah Sabat sebagai hari kesucian dan hari yang istimewa. Habiskan selalu hari itu bersama Allah tiap minggunya. 5. Perlakukan kedua orang tuamu dengan penuh rasa hormat dan penurutan. 6. Hidup dari orang lain itu penting. Jangan membenci atau menyakiti orang lain. Bersikap pedulilah pada mereka yang membutuhkan dan terluka. 7. Setialah kepada orang yang kalian nikahi. 8. Jangan mengambil benda-benda yang bukan milikmu. 9. Selalu mengatakan kebenaran. 10. Selalu gembira dengan apa yang kalian miliki. Jangan menginginkan benda-benda milik orang lain. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk naik ke atas gunung. Di sana Allah menulis ke-10 peraturan yang penting itu untuk hidup bahagia pada kedua loh batu. Allah tidak menggunakan pensil atau pena. Dia menuliskan pada kedua loh batu itu dengan jari-jari tangannya. Peraturan itu menarik untuk saya. Apakah kamu juga merasakannya? Hukum itu mengatakan agar kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Allah memberikan kita peraturan untuk dihidupkan karena Dia mengasihi kita. Dia berjanji jika kita menuruti semuanya, kita akan berbahagia. Sewaktu kita menuruti Allah dan hidup sesuai dengan keinginannya, kita sedang berbakti padanya. Dia akan menolong kita untuk menurutinya. Mari kita selalu bersyukur padanya karena menunjukkan pada kita bagaimana untuk hidup dengan benar. Nah, adik-adik pasti sudah mendengarkan nih 10 hukum Allah. Nah, Allah ingin supaya adik-adik di rumah mendengarkan perintah Allah dan melakukannya dan menaati apa yang Allah katakan. Nah, firman hari ini sudah selesai. Untuk adik-adik di rumah yang kelas 1 bisa disiapkan catatan mingguannya. Nah, sudah siap dengan catatan mingguannya, adik-adik bisa menulis dan menghafalkan ayat hafalannya ya. Untuk menutup firman pada hari ini, mari kita berdoa
lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dengan firman hari ini, kiranya kami dapat menaati firman-Mu dan menaati perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Wah, adik-adik udah selesai ya mendengarkan firman Tuhannya. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Nah, jangan lupa kita melaksanakan firman Tuhan yang telah disampaikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Losa ajak adik-adik untuk memujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada tiap murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.